Salam warga kerajaan, selamat pagi. Selamat datang di acara Voice of Victory saat teduh pagi. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan puji-pujian untuk Allah kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ini milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ini milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender all. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat ke-8. Dikatakan demikian, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kata murid adalah sesuatu yang familiar dalam kehidupan kita. Terkadang kita memperkenalkan diri kita sebagai murid, atau orang lain memperkenalkan dirinya sebagai murid. Kita memahami bersama pada waktu membaca daripada Yohanes pasal 15,
Yesus mengajarkan bahwa murid itu bukan sekedar introduction kepada seseorang, tetapi harus ada namanya bukti yang mengikuti daripada murid tersebut. Bahkan Yesus mengatakan demikian, apabila engkau berbuah banyak, maka engkau benar-benar muridku. Nah, berbuah, maka pada waktu kita menyelidiki dalam Yohanes pasal 15, Yesus membawa pada sebuah pelajaran atau analogi tentang pohon, ranting, dan buah. Sederhananya adalah keberbuahan itu tidak bisa di-bypass dengan cara apapun. Keberbuahan adalah sesuatu yang sifatnya natural dengan dasar namanya relasi. Di sini kita bisa memahami bersama bahwa keberbuahan itu tidak bisa dihasilkan oleh Anda dan saya apabila relasi kita sebatas pengikut. Keberbuahan itu hanya bisa kita hasilkan apabila relasi kita sampai pada level murid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bagi saya cukup sederhana. Relasi pengikut adalah relasi yang selalu orientasinya adalah I, me, and myself. Saya, dan saya. Intinya adalah aku. Tetapi dalam relasi murid berbeda demikian. Berbeda, sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya bukan kepada aku, tetapi lebih pada Kristus. Menghidupi nilai-nilai kekristenan, menghidupi nilai Alkitab, itu merupakan sesuatu seni di mana kita mau menundukkan keakuan, bahkan mematikan keakuan kita untuk kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Apa saja nilai-nilai kerajaan Allah? Saya mengambil nilai kerajaan Allah dari gereja lokal kita. Pertama, love, integrity, grace, humility, dan truth. Saya menyapa setiap warga kerajaan hari-hari ini. Kalaupun mungkin kita dilatih oleh Roh Kudus sebagai murid-muridnya untuk kita boleh menghidupinya. Memang ada begitu banyak tantangan, tetapi saya percaya pada waktu hati kita mau, ada anugerah Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita boleh menghidupi nilai-nilai tersebut. Saya menyapa mungkin rekan-rekan warga kerajaan yang sedang dilatih untuk menghidupi nilai yang pertama, yaitu love. Sangat mudah untuk kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Tetapi tantangan selanjutnya adalah kita harus mengasihi sesama. Bukannya sesama yang telah berbuat baik atau orang-orang yang mereka itu pernah berbuat baik. Tetapi tantangan dalam Alkitab itu mengajak Anda dan saya untuk kita boleh mengasihi musuh-musuh kita. Ada orang-orang sekitar dalam perjalanan kehidupan kita yang mungkin mereka berbeda nilai dengan kita. Bahkan mungkin mereka menunjukkan sikap bermusuhan dengan kita. Ini waktunya untuk apa? Untuk hidup kita memuliakan Tuhan. Kata memuliakan dalam Yohanes pasal yang baru kita baca itu lebih mengatakan doxazo, yaitu memuliakan Tuhan bukan dengan bibir, tapi memuliakan dengan Tuhan dengan kehidupan di mana kita mau tunduk kepada nilai-nilai tersebut. Mengasihi musuh itu merupakan sesuatu yang bagi saya tidak mungkin dilakukan. Tetapi kita melihat bagaimana teladan Yesus mengasihi Anda dan saya yang waktu itu kita masih bermusuhan dengan Allah. Tetapi dia mengasihi sampai level menyerahkan nyawanya. Biar kira teladan daripada Yesus menyerahkan nyawanya bagi Anda dan saya. Menjadi teladan bagi kita untuk kita boleh hari ini kita boleh menghidupi nilai itu, love, yaitu mengasihi sesama kita, bahkan lebih jauh lagi mengasihi, memberkati musuh-musuh kita. Tidak mudah, tapi saya percaya pada waktu kita mau, Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau memanggil kami bukan saja sebagai pengikut, tapi Engkau memanggil kami sampai kepada kualitas murid. Menghidupi firman dan berbuah adalah bukti daripada kualitas murid. Kami tahu setiap hari kami dilatih untuk kami boleh menghidupi nilai-nilai kerajaan. Salah satunya adalah love. Aku berdoa untuk setiap daripada kami yang mendengar acara ini. Kalaupun kami sedang diproses, kami sedang dilatih untuk kami boleh menghidupi nilai tersebut. Kiranya turun anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk memampukan kami, untuk kami dapat menghidupi nilai tersebut. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.